secara global. Hanya ada dua ayat yang menunjukkan Allah titik-titik di atas titik-titik dan ayat Allah titik-titik dekat titik-titik saja. Label jauh dari fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Label jauh dari fakta. Contohnya teh dalam botol disebut teh gelas. Diminum agar haus hilang. Andai isinya botol itu racun dilabeli madu, apa jadinya? Begitu juga kita sebagai umat wajib bersanad atau mengikuti yang wajib kita ikuti menurut zamannya. Dan saat ini kita hidup sudah jauh dari panutannya atau nabi yang menjadi contoh untuk melaksanakan Islam kita yang menjadi label dihidupkan ke muka bumi ini, dalam kurung dibekali agama Islam untuk kita laksanakan di kehidupan ini dan sampai akhir hayat kita, agar tetap iman Islam. Dan semua nabi diutus tujuannya hanya satu, agar umat manusia tetap dalam keadaan Islam dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun. Dalam hal keilmuan yang dari malaikat akan menjadi ilmu yang rahmatan lil alamin atau berguna dunia akhirat, yang keilmuannya dari syaitan akan menjadi menyesatkan umat manusia dunia akhirat. Mungkin dapat bermanfaat hanya untuk dunia saja, itu pun karena dalam hal syariatnya mengikuti nabinya yang berarti juga dari malaikat. Islam yang artinya selamat menyelamatkan, yang dapat menyelamatkan itu hanya yang kita imaninya, bukan karena amal perbuatan kita. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut Islam yang rahmatan lil alamin, itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kata syafaat, itu yang mendapat syafaat itu bagi yang mau menteladani apa yang dilaksanakan Nabi. Juga keilmuannya bersanad kepada Nabi dalam hal syariat dan iman Islamnya. Tidak boleh setengah-setengah, syariatnya saja atau iman Islamnya saja, karena iblis juga disebut iman Islam akan tetapi tidak mau melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman akhir kita mesti berhati-hati memahami label-label keagamaan. Ahlu sunnah wal jamaah dengan ahli sunnah juga yang mengajarkan ma'rifat atau yang merasa paling ma'rifat, dan semua itu sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan adanya ahli fitnah yang bermata sebelah. Secara normal mata ada dua, begitu juga ayat ketuhanan secara global. Hanya ada dua ayat yang menunjukkan Allah titik-titik di atas titik-titik dan ayat Allah titik-titik dekat titik-titik saja. Kita yang sangat-sangat awam dalam mengikuti yang mana yang perlu kita ikuti dan kita tinggalkan. Cermati ustadz yang kita ikutinya. Bila ustadz tersebut menyelisih seruan ayat Al-Quran, maka lebih baik murtad saja dari ajarannya, itu lebih baik daripada nanti di akhirat kita harus menanggung akibatnya dan tidak ada batas waktunya dalam kurung abadi.
orang yang di dalam kemusyrikan hatinya atau di dalam kekafirannya dirinya sendiri karena menyangka, membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluknya. Ini dari pengertian yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Yang menyelisihi disebut titik-titik seperti yang kami uraikan di atas tadi. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.